Astagfirullahaladzim. Nah, makin berat. Nah, ketika makin berat itu, ini kok kayak ada suara pasar. Itu di pala lu ada apaan? Gua gituin. Itu rambutnya siapa? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Nah, sekarang di video kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan dulu siapa di sebelah kita. Halo Bang. Halo Bang. Wih, kenalan dulu nih Bang. Oh iya. Siap, Oke, kenalan baik. dari mana nih Bang? Nama gue Reski, berasal dari Jakarta Timur. Oke. Coba Bang, sedikit nih Bang, ceritain apa nih Bang yang mau Abang ceritakan di channel ini. Gue mau cerita tentang pengalaman yang menurut gue sangat-sangat horor gitu. Nah, Ketika gue mendaki Gunung Salak di Jawa Barat. Gunung Salak ya Bang ya. Oke, tahan dulu ya Bang. Oke. Penasaran kan cerita dari Bang Reski ini? Ya, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita waktunya cerita horor. Oke, jadi tahun 2016 itu kita bulan November, gua berenam, teman gua si A, si B, si C, si D, dan si E itu ngumpul di kontrakan yang gue itu sebetulnya itu berenam itu 4 orangnya adalah teman-teman kampus gua. Nah di sana itu satu orang ini udah biasa naik gunung. Oh, yang lain belum ada yang pernah naik gunung. Jadi gue diajakin sama satu orang ini, si A ini, ayo kita naik gunung yang tektok aja udah, nggak usah berlama-lama kita di gunung. Kita cuma pagi naik, tek sampai atas puncak itu siang harusnya. Terus sore udah nyampe bawah lagi gitu. Akhirnya ketika dia ngomong kayak gitu, ya udah, oke dah, gue mengiyakan sama teman-teman gue. Nah, teman gue ini yang 4 orang ini, yang teman kampus gue ngajak 2 orang lagi. Yang si E ini ngajak orang yang yang dekat sama dia. Si C juga ngajak orang yang dekat sama dia. Akhirnya oke dah, jadi berenam tuh gue. Iya, jadi gue sama teman-teman gue berlima jadi berenam. Nah, itu gue berawal dari omongan kosong yang tadinya cuma ayo dong, kapan nih? Nah, gitu lah ya. Iya. Akhirnya jadi. Nah, ketika itu malam-malam mulai berangkat dari kontrakan itu jam 11 malam. Jam 11 ya, sekitar jam 11 sampai jam 1 malam. Berangkat malam berarti. Berangkat udah malam itu, hari Jumat itu. Naik apa tuh? Naik motor. Oh, langsung naik motor. Iya, Dari dari berapa motor tuh? 3 motor. Iya, 3 motor. Itu motor gua, motor sama teman-teman gua. Jadi berdua-dua tuh. Akhirnya ketika itu berdua-dua, gua dari Bekasi dekat kampus gua, kontrakannya kebetulan dekat kampus gua, jadi gua dekat tuh naik dari Bekasi, jalan lewat Jalan Raya Bogor. Nah, dari Jalan Raya Bogor terus sampai ke tempat namanya yang disebutnya itu tempat Cidahu. Cidahu itu di daerah Gunung Salak itu. Jadi kalau kita mau naik ke Gunung Salak, itu salah satu posnya itu utamanya ya di Cidahu. Berarti lewat via Cidahu. Betul. Kira-kira dari rumah sampai ke Salak tuh berapa tuh makan waktu? Sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam sampai sekitar 2 jaman lah kurang lebih. Gitu. Jadi ketika gua sama teman-teman gua ini, gua juga nyantai sih jalannya. Jam 11 sampai sana sekitar jam 1, jam 2. Gue istirahat, dapat istirahat tuh. Terus habis itu ketika gue udah tidur, gue nyampe sana jam 2-an, tidur sampai jam 5 subuh. Nah, subuh itu baru gue naik naik gitu. Mau persiapan naik itu yang menurut gue ini, kok bisa ya gitu. Dalam artian gue tuh emang ini kan karena nggak ada persiapan sama sekali nih. Jadi ini berenam ini nggak ada yang bawa stok makanan, nggak ada yang bawa apa. Karena baru pertama kali juga kali ya. Betul. Jadi tuh gue ketika karena di sini cuma 1 orang yang udah pengalaman gitu naik gunungnya.
yang 5 ini masih awam semua gitu. Dan gua pun termasuk masih awam karena bahasanya gue cuma baru naik gunung, baru selamat sama ini gitu. Nah akhirnya ketika itu karena gue berpikir ini tektok, ya udahlah gue pakai sendal aja udah cukup. Nah ketika pakai sendal pas jalan baru setengah jam tuh, jalan setengah jam gue nggak tahu ya ternyata ini treknya itu bener-bener, kalau kita kan naik gunung agak ada melandainya gitu. Nah gitu, kalau ini dia treknya tuh trek tajam gitu, tanjak terus. Nah betul, paling beberapa saat ada trek melandai tapi dikit banget gitu. Nah itu pun jalan setapak-setapak kan. Nah ketika itu channel gue putus kan, akhirnya gue nyeker tuh. Nyeker ya? Iya gue, akhirnya gue nyeker. Ketika gue nyeker itu, gue berangkat dari bawah itu subuh tuh, baru nyampe pertengahan itu baru jam 12 baru nyampe pertengahan. Baru nyampe pertengahan. Akhirnya pada nggak kuat akhirnya bawa, untung si yang udah yang udah pernah pengalaman ini dia ngasih tahu di situ ada air tuh, ada air minum tuh di situ, mata air gitu. Oh ya udah akhirnya diambil, diminum. Nggak tahu deh itu sehat apa enggak kan. Nah tapi udah pada minum semua tuh. Nah pas kayak gitu tuh udah tuh mulai jalan, pas nanjak ini nggak ada, pas asar itu mulai mulai agak tinggi, kita jalan tok sampai asar itu baru itu hujannya itu bukan hujan rintik-rintik tapi hujan bener-bener hujan lebat. Akhirnya kita, karena kita nggak bawa persiapan apa-apa, udah kita terabas aja udah. Hujan-hujanan itu terabas aja. Naiknya memang bener-bener licin itu, udah licin. Nah alhamdulillahnya pas asar itu udah dikit banget itu naik ke puncak, sampai puncak udah dikit banget. Akhirnya pas kita mau nyampe puncak itu, udahlah kita akhirnya karena udah hujan-hujanan kita santai dulu lah di sini. Pas hujan berhenti, kita nggak berpikir bahwasanya ada kabutnya itu bener-bener tebel banget itu. Akhirnya nah di atas itu kita itu nggak ada yang berpikir udah langsung turun, nggak ada yang berpikir itu karena pada capek kan. Akhirnya udahlah ngaso dulu di situ sambil nungguin, ada teman gue nih 2 orang, dia udah karena hujan itu dia berhenti tuh. 2 orang ini berhenti. Nah 2 orang ini berhenti, yang 4 kan akhirnya sama gue, ya udah gua tungguin aja di puncak gitu. Gua nungguin dia sampai setengah jam itu, ada sampai sekitar jam 4-an lah itu nungguin dia setengah jam sampai setengah 5 itu gua di puncak kok. Nah gua nggak berpikir tuh ternyata di situ ada makamnya siapa tuh? Nah itu nggak tahu deh gua. Nggak ada yang tahu itu makamnya. Yang ngajak juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Akhirnya ketika itu ya udahlah, sambil nungguin teman-teman gua ziarah lah di situ. Ya ya sowan lah bahasanya gitu, pamit gitu. Ya udah gua. Nah betul. Akhirnya ketika itu ya udah gua sowan, baca zikir, baca ini, udah nungguin dia nggak datang. Akhirnya gua turun dah sama teman-teman gua. Udah kabut udah hilang tuh? Belum, itu kabut malah udah mulai nipis sih, tapi nggak begitu kayak di awal. Iya. Nah ketika itu akhirnya ya udahlah turun, daripada makin malam itu kabutnya makin tebel. Akhirnya kita udahlah, kita jalan satu-satunya dan kita turun. Nah temen gue ini yang 2 orang itu nungguin, ternyata dia nggak kuat nyampe atas. Katanya, kalau kata dia sendiri sih, dia kakinya merasa sakit, merasa berat gitu. Oh ya udah, akhirnya turun tuh bareng-bareng. Nah nyampe lah maghrib itu ketika turun nah di maghrib itu kita ada temen tuh, ada pendaki lain, dia masang tenda tuh di tengah-tengah di pinggir jalan sih itu bang, di tengah perjalanan kita tuh dia masang. Bang ngapain bang turun, udah nanti besok aja bang, neduh dulu aja gitu ya. Itu berapa orang tuh di tenda itu? Itu tendanya itu kurang lebih 3-4 orang. 3-4 orang. Iya, itu emang tendanya gede sih. Nah itu dia sambil bareng-bareng kan, ya udah akhirnya gua senyumin aja. Oh iya bang. Teman gua yang ngajak gua ini, dia sambil bilang, udahlah kita hajar aja sampai bawah ini gitu. Soalnya kita nggak bawa pakaian ganti kan, emang hujan-hujan di situ. Nah ketika itu kita jalan
maghrib jalan lagi. Kita udah gelap tuh, udah kabut tuh, udah udah mulai gelap kan, udah mulai gelap, udah mulai nggak kelihatan tuh jalannya. Kita akhirnya udah pegangan satu-satu, kita bener-bener gandengan tangan itu. Buset dah, ketika udah gandengan tangan di situ, yang depan zikiran, istighfar, terus yang belakang zikiran juga sambil istighfar, sambil ngeliat petunjuk jalan. Akhirnya ya udahlah, kita sambil istighfar, sambil ini nunjuk jalan. Nggak disangka ternyata jalannya itu udah bener padahal. Tapi tiba-tiba ketika di situ nggak tahu mentoknya itu lah, ini kok jalannya kalau orang turun, bahasanya kan kalau orang turun ini jalannya turun ya, ini jalannya naik. Bisa naik. Nah itu akhirnya pas udah kita turun nih, kita udah agak jauh ini, kita tiba-tiba kok ada bebatuan naik. Nah, jadi harus lewatin batu itu gitu. Nah betul. Padahal pas naik nggak kelihatan. Nggak ada. Pas nanjak itu nggak ada apa-apa. Bahasanya kita santai aja gitu. Pas turun, nah itu udah tuh gua lah, ini kok ada tanjakan. Padahal kita tadi nggak lewat sini gitu. Akhirnya kita berhenti tuh akhirnya kita berhenti di situ. Ini gimana kesepakatannya? Yang kata teman gua hajar aja, udah hajar. Tapi yang lain pada ragu kan. Udah balik aja dulu, balik ke pos ke perjalanan sebelumnya tuh. Jadi ada pertigaan tuh. Nah pertigaan itu kita benar-benar kita nggak tahu itu ada pertigaan. Padahal tadinya nggak ada pertigaan. Nggak ada tuh. Nggak pernah lewat situ. Nggak pernah. Tapi lewatnya kan sama kan. Nah betul kan, harusnya sama kan. Nah ketika itu udahlah, kita akhirnya kita mundur sampai nyari yang jalanan agak gede tuh. Kita di situ, nah mulailah di situ temen gue si ABC pada ngobrol, terus udah sholat dulu daripada kita nggak sholat kan, udah kayak gini awalnya, ya udahlah sholat. Ini gimana kiblatnya, ini gini, udah nggak usah dipikirin, yang penting sholat dulu aja gitu. Oh ya udah, akhirnya sholat tuh. Ketika sholat baru udah selesai sholatnya, udah tayamum aja. Udah kita bingung lagi, dalam keadaan bingung, udah sholat udah waktunya maghrib kan, ya udahlah kita sholat tuh. Sholat satu orang, dua orang, hanya beberapa orang gitu. Ya udahlah, terserah lu mau jamaah mau terserah lu dah, gua nggak ngikut gitu. Ya udah, ada yang sholat, ada yang enggak, terserah. Nah ketika itu baru dah temen gue nih, yang D nih, teman kampus gue, dia merasa tiba-tiba, waduh kok jadi pingin nyender gitu di pohon, ini pohon gede banget nih. Dia tiba-tiba dia nyender, aduh enak banget kayaknya ya. Tiba-tiba tuh kayak, lo kenapa? Gue pengen banget nyender nih. Digituin. Nah terus kan, ya udahlah, akhirnya gue, lo kenapa lo? Akhirnya gue ini kan, ya udahlah gue biarin dulu. Ya udah kita ngasuh dulu dah, ngasuh. Nah pas bangun ini si D ini, pas bangun dia agak berat, dia kayak, aduh kok nggak bisa ya, digituin kan. Ada yang nahan gitu. Nah jadi kata dia, gue pengen bangun nih nggak bisa, merasa nggak bisa gitu. Padahal dia udah nyender. Nah ketika itu kan, ada teman gue yang udah ini aja dibacain dulu, dia bacain. Udah baca ayat kursi. Kalau nggak baca istighfar dah, digituin kan. Ya udah. Akhirnya dia sendiri, astagfirullah. Dia itu si D ini akhirnya bisa tuh, tapi perlahan-lahan. Tiba-tiba capek lagi. Oh ya udahlah. Akhirnya udahlah kita di sini dulu sebentar. Istirahat. Nah itu, dan gua tuh secara nggak sengaja, maksudnya gua kan termasuk orang, oh ya udahlah gua nggak banyak ngomong di situ karena karena kan yang satu orang ini lebih pengalaman gitu. Gua diem. Nah ketika gue ini lagi duduk nih, gue tanya, itu di pala lu ada apaan? Gue gituin, itu rambutnya siapa? Jadi ini kepala temen gue nih, ini ada kepala lagi di sini nih. Nah itu dia ada rambutnya tuh, nutupin ya? Nutupin itu bener-bener panjang berarti. Panjang sampai segini nih. Ini jadi itu, aduh kata temen gue, merinding. Ini bener-bener, lo itu siapa? Gue gituin. Apaan? Gue nggak ngeliat, kata dia gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi ketika dia itu langsung dia capek lagi. Gue ngasuh dulu. Astagfirullahaladzim. Gue udah istighfar aja tuh.
lu istighfar aja gitu, gue gitu. Astagfirullah. Udah istighfar. Gue tuh gue nggak bisa teriak. Gue di saat itu bener-bener udahlah, mau teriak nggak bisa teriak. Kayak kaku gitu. Nah, ya. betul kan. Akhirnya gue istighfar aja udah. Gue mata gue dimeremin tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan banget ini teman gue, gue gitu. Tapi yang lihat itu lu doang apa Nah, yang lain? Yang lihat gue itu gue doang. Yang Berarti lain yang lihat rambut itu lu doang. iya, Yang gua- lain nggak lihat. nggak ada yang lihat. Tapi dia udah ngerasa tuh dia jatuh. Dia badan dia sampai jatuh lagi. Dia bangun, tiba-tiba pas itu tiba-tiba udahlah, gue tar dulu ya, gue napas dulu gitu. Ayo udah. Terus gue merem nih, astagfirullahaladzim, udahlah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gue sambil zikiran, terus teman-teman gue juga suruh zikiran juga, astagfirullah, istighfar, bareng-bareng kita istighfar tuh lama. Gue di dalam keadaan merem itu gue udah, ayolah istighfar kita bareng-bareng gitu, sampai mata gue, ya Allah, ini istighfar. Akhirnya pas udah melek tuh, pada istighfar semua, itu bener-bener satu irama, astagfirullahaladzim, sampai begitu ya gitu, saking, wah udahlah. Akhirnya pas kayak gitu, udah kita lebih baik diem dulu di sini dah. Kita ini. Akhirnya teman gue yang udah pengalaman ini, udah dia bilang gue mau nyari jalan dulu nih, kata dia gitu. Nah itu tiba-tiba kan jalannya tadi bercabang tuh. Udah tadi kan kita ke kanan. Nah sekarang kita ke kiri. Ke kiri sambil pegangan tangan, masih pegangan tangan tuh. Terus Nah ketika sampai situ, nah baru dah teman gue nih, yang kan tadi ada 2 teman gue nih yang nggak nyampe puncak. Nah ketika teman gue ini 2, dia udah mulai ngeluh. Ayo nih kapan dong sampai bawah? Nah teman gue yang dia udah pengalaman di gunung, yang udah sering ke gunung, dia bilang sabar, bentar lagi. Padahal itu masih sampai jam 9 itu. oh di situ jam 9. Iya, udah jam 9 malam itu. Jam 9 malam, kapan? Kok nggak nyampe? Nah, ketika kayak gitu, gua sama yang lain itu udah pada gelisah aja tuh. Ketika tadi udah diliatin kayak gitu, guanya juga udah ngedon. Ketika gua ngeliat kayak gitu, gua udah lemes posisi. Temen gua juga udah lemes. Yang ditongkrongin kayak gitu udah lemes juga. Nah, ketika kayak gitu, udah gua diem. Yang 2 ini yang ayo kapan? Udah gua diem, yang lain juga pada diem. Yang satu yang ini yang sering, udah biarin aja dia dulu, biar dia lagi ngeluh kayak gini, udah biarin aja. Udah ntar juga pasti nyampe kok, digituin. Yang lemes dibopong sama siapa? Enggak ada yang sampai dibopong. Jadi dia tuh lemes karena udahlah, capean aja. Betul. Dia minta buru-buru nih yang 2, tapi yang satu yang tadi diantepin sama dia tuh, dia tuh lemes kecapean aja. Nah akhirnya udah jam 9 kita ngaso lagi. Ada yang ngeluh kayak gitu, akhirnya udah beberapa menit kemudian kita ngaso, kita pada diskusi di situ, nih kira-kira nyampe jam berapa, nyampe bawah. Soalnya emang masih jauh itu aja kita aja udah kayak orang linglung gitu. Wah, ini di mana? Tadi perasaan nggak ada pohon-pohon kayak gini. Itu bener-bener kita udah kayak orang linglung, gimana sih? Ini gimana? Nggak ada. Ini kok ini beda sih? Akhirnya udahlah, kita diam lagi tuh di situ, ngobrol lagi. Temen gua ngeluh kakinya kesakitan. Ternyata tuh yang nggak nyampe puncak, dia ternyata itu ngeluh kakinya sakit. Ternyata dia terkilir tuh. Cuman nggak ngaku ya. Nah bener, jadi tuh dari tadi dia nahan sakit, dia nggak ngaku. Akhirnya dia ngaku tuh, ketika dia ini, kaki gue terkilir kayak gini-gini. Oh ya udah, oke. Kaki lo terkilir, ya udah gue bopong tuh. Akhirnya gue bopong sama dia. Nah itu teman gue nih, ya udah gue bopong. Temennya dia juga nih, dia bopong juga. Jadi berdua tuh gue ngebopong. Nah ketika udah ngebopong kayak gitu, namanya kita lagi pada kecapean ya, itu hampir mau jatuh. Dan ketika mau jatuh itu kita mau jatuh, yang kita bopong ini makin lama makin berat. Astagfirullahaladzim. Nah makin berat. Nah
ketika makin berat itu, wah ya Allah, coba dah, denger semuanya pada kedengeran tuh. Ini kok kayak ada suara pasar. Nah, padahal itu masih jauh itu di bawah itu. Nah, kok ada suara pasar dan suara pasar itu kenceng banget sampai kayak rame gitu. iya rame itu kayak pasar malam, bener-bener pasar malam itu. Padahal di bawah itu nggak ada apa-apa. Dalam artian ini kayaknya deket banget pasarnya, nggak kayak kita tuh kayak berada 100 meter. Iya, depan pasar. Gitu ya. Betul. Itu semuanya pada denger itu. Ini suara apa? Kok suara pasar? Akhirnya udah pada ketakutan, udah pada kecapean, semuanya tuh pada denger kok suara pasar. Udah pada ketakutan, kecapean. Udahlah, akhirnya kita semua pasrahnya itu pasrah karena udah nggak bingung ngapain. Udah kita akhirnya sambil zikir, sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Udah sambil jalan tuh. Akhirnya pas ketika udah itu suara pasarnya itu ketika kita baca zikiran bareng-bareng lagi, kok makin seharusnya kan kalau secara logika kalau kita turun kan suara pasarnya makin lama makin dekat gitu ya. Iya, makin dekat. Nah, ini makin jauh. Ketika udah suara pasarnya ini kok makin dekat, makin turun, kok suaranya makin jauh gitu loh. Akhirnya ketika itu teman gue yang udah biasa ke gunung, dia ngomong, itu mah biasa gitu. Kata dia, oh ya udah, kok semuanya pada di ini lagi kan, pada ya udahlah kalau kayak gitu, udah pada ngerti, udah. Akhirnya gue nggak kuat, gopong. Akhirnya temen gue yang terkilir gantian, gopongnya gantian, bisa. Udah nyampe bawah itu jam 11. Jam 11 malam, jam 11-an lah, kurang lebih jam 11-an. Ini nyampe bawah. Dan itu pun belum nyampe bawah banget, belum. Dan itu nyampe 11 malam. Temen gue yang paling semangat ini, yang paling semangat yang ngajak kita, yang udah sering ke gunung, dia sampai akhirnya, gue ini baru kali ini naik ke gunung sama bahasanya berat banget gitu loh. Padahal biasanya nih kalau gue sendiri, kalau kata dia, gue sendiri tuh nggak ada apa-apa gitu. Gue sendiri udah biasa ke gunung, tapi kenapa saat ini kok sampai linglung gitu? Ya gue bilang ya nggak tahu juga. Pada itu sampai dia cerita ngobrol kayak gitu sama gue. Ya udahlah kalau kayak gitu kita semua santai aja dulu. Kan ini udah deket nih, udah inget kan? Oh ini udah deket nih, kita udah nyampe udah mau nyampe di bawah nih, udah jam 11-an. Udahlah kita santai di situ. Pas nyampe jam 11-an tuh udah mau nyampe dekat lagi bawah, terus ya udahlah jam 12 baru kita nyampe bawah. Jam 12 base camp gitu. Base camp. Nyampe pintu masuk tuh. Pas pintu masuk mau dekat Cidahu itu udah sampai situ. Jam 12-an. Nyampe jam 12-an itu ada penjaga warung tuh. Di situ ada warung itu. Semua yang pasti kalau ada ketika mau ke Gunung Salak lewat Cidahu itu pasti ada warung di situ. Itu sampai nanya, "Mas, dari atas?" "Iya." "Ini jam berapa?" Digituin kan. Nah, Mas kayak gitu, "Jam ini, Bu." "Dari jam berapa?" Digituin kan. "Dari subuh." Bu. Lah, berani banget ya. Digituin kan. Terus kata Bu, kita pada, "Ya alhamdulillah Bu, yang penting selamat." Begitu. Nah, pas kayak gitu tuh, udah tuh kita semua ngobrol di situ. Tadi diliatin apa aja, Mas? Gitu. Katanya ditanya sama ibunya. "Iya Bu, tadi melihat ini." "Oh, itu yang ini ya Mas, yang ada kepala, ada ini, ada rambutnya." Tahu. Iya itu. Ibunya tahu. Iya, ibunya sampai dia cerita sendiri tuh. Dia cerita sendiri bahwa itu mah banyak Mas yang cerita kayak gitu gitu. Tapi ya gua nggak tahu nih bener atau enggaknya dari ibu itu. Gua cuma cerita, "Oh ya udah, oke dah kalau kayak gitu. Terima kasih Bu atas informasinya tuh." Terus diceritain bahwa dulu tuh ada pesawat Sukhoi, yang Rusia itu jatuh. Nah itu sampai ke situ katanya. Nah itu tragedinya sampai situ. Gue juga, "Oh iya Bu, saya nggak tahu Bu," saya bilang gitu. "Saya nggak tahu." Tapi yang lain lihat nggak Mas? "Nggak ngeliat. Saya doang Bu," saya bilang. "Oh, ya udah Mas, kalau kayak gitu coba Mas perhatiin Mas teman Masnya yang tadi ditanya-tanya besoknya capek apa enggak gitu." "Oh iya Bu, siap Bu." Nah itu udah nyampe jam 12-an. Udah, akhirnya kita udah nyampe, udah selesai. Langsung pulang. Langsung pulang tuh. Pulang bener-bener dalam keadaan seneng lah, dalam artian udahlah akhirnya bisa tenang gitu.
Nah udah, akhirnya kita pulang, udah selesai udah. Tapi yang tadi keadaannya capek itu sampai rumah gimana tuh keadaannya? Nah, ketika temen gue nih, Hmm. gue tanyain dong besoknya, Hmm. lu gimana keadaan lu? Hmm. Tadi dia kan jualan sate tuh, Hmm. dia kan pedagang jualan sate. Nah, dia sampai libur tuh 1 hari. Karena masih kecapean Iya, itu masih ya? karena masa kecapean. Ya udah. Terus akhirnya ketika itu gue tanya lagi besoknya gimana? Udah mendingan alhamdulillah. Cuma dia kecapean, bener-bener kecapean. Kata dia, ini gue sampai nggak jualan gitu bahasanya. Kan dia kan jualan tuh, sampai nggak jualan. Oh ya udahlah, kata gue. Ya udah semoga nggak ada apa-apa gitu. Ya udah. Dan sampai situ alhamdulillah sih semua berjalan normal lagi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Gue ada satu lagi nih kejadian. Oh, di mana tuh? Kalau boleh Di tahu. beda gunung sih, Oh, beda beda gunung. gunung. Dia di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Hmm. Nah, tapi ini Gunung Slamet ini sebelum Gunung Salak. Hmm. Gitu. Kisaran di tahun 2014-2015. Ya sekitar 2014 sampai 2016 lah. Gue lupa di saat itu karena gue masih awam banget. Hmm. Gue masih awam, gue baru pertama kali dan itu pun gue diajakin. Diajakin lagi ya? Diajakin lagi Hmm. sama si A ini. Berapa Ya. orang tuh ke? Cuma gue berdua doang. Oh, berdua doang. Iya. Sekarang berdua doang. Nah, sekarang berdua doang. Nah, itu pun dia cuma, ayo Riz, lo gua ajak nih ke Gunung Slamet, kan dia gitu. Oh ya udah boleh. Lewat apa namanya? Pertama gua naik bis dari Bekasi, naik bis ke Wonosari. Nah, kalau Wonosari udah tahu dah pasti Babakan itu kan. Iya. Nah, itu kalau mau ke Gunung Slamet kan lewat Babakan kan. Itu via Babakan nah, ke Wonosari. Nah, itu lewat situ. Nah, pas di situ gua sih nyampe situ siang. Sekitar jam 9 jam 10. Ya sekitar jam segitulah. Berangkat jam? Dari Bekasi itu sekitar malam jam 8 jam 9. Terus nyampe sana sekitar jam 8 jam 9. Emang ada istirahatnya sih gua di terminalnya gue istirahat. Nah, itu gua pokoknya nyampe Wonosari via Wonosari itu gua sekitar jam 8 jam 9. Gue istirahat lagi. Nah, baru dah tuh gue baru mulai trek itu jam 12-an, jam 12 siang. Jam 12 siang. Iya, habis sholat zuhur tuh Hmm. gue langsung baru mulai trek tuh. Lo percaya atau enggak, bahasanya tuh gue yang lain tuh bawa carrier gede-gede. Gue tuh cuma bawa carrier yang paling kecil gitu, paling kecil. Karena gue gak ngerti naik gunung, gue bener-bener awam. Terus pakai sepatunya sepatu biasa gitu. Gue cuma modal nekat doang di saat itu karena gue diajakin. Terus teman gue berani ngomong, udah lu pokoknya lu bawa carrier semampu lu aja, ntar gue yang nanggung gitu. Oh ya udah oke. Naik. Nah di saat itu gue nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa dari awal naik trek. Nah jam 12-an sampai jam 3 itu baru nyampe pos 1 gue. Emang gue lambat banget di situ. Lambat banget. Karena baru lah ya. Nah, betul, karena gue lambat banget. Nyampe ketika nyampe pos 1 itu, oh ternyata kayak gini naik gunung. Jalannya masih agak melambai itu. Dalam artian nggak terlalu kayak Gunung Slamet kan itu, Gunung Salak kan itu dia pakai treknya tanjakan banget tuh. Nah, kalau Gunung Slamet dia agak landai dikit, nggak begitu besar gitu, nggak begitu besar tanjakannya di awal-awal di pos 1. Nah, ketika udah di pos 1, naik lagi tuh, ngaso gue sama temen gue ngaso tuh. Jam 4-an baru naik lagi pos 2. Nah, ini nih di pos 2 ini yang gue tuh kok pos 2 itu jam 5-an. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Jam 5 sore tapi udah mulai ada kabut tuh. Oh, ketutup kabut. Iya, nggak begitu gede, tapi kabutnya udah ada. Mulai ada ya. Udah mulai di pos 2 tuh. Gua nggak tahu dah itu kenapa, tapi udah jam 5-an itu udah tutup kabut. Nah, pas kayak gitu tuh gua naik lagi tuh. Hujan, di saat itu gerimis. Nah, gerimis itu udah tuh mau nyampe ke pos 3, gua nggak sanggup. Akhirnya gua berhenti tuh di pos 2. Ntar dulu gue nafas dulu lah. Sampai maghrib tuh gue di pos 2. Ngaso dulu sebentar. Nah, pas di pos 2 ini gue naik lagi nih.
baru berapa langkah terus yang pertama gue kali ketemu pas gue ngeliat kayak gini itu depan kepala gue persis. Itu bener-bener kepala tengkorak itu. Bener-bener kepala tengkorak. Bener-bener kepala tengkorak. Itu sampai astagfirullahaladzim. Gue sampai kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Gue diem tuh. Sampai dia tegur sama temen gue. Woi, lu kenapa pundak gue? Astagfirullahaladzim. Iya. Jalan lagi. Pas gue tegesin, lah nggak ada. Tadi perasaan ada tengkorak di situ. Nah, naik lagi tuh. Pas naik lagi tengkorak. Ya udahlah gue biarin. Gue diamin. Gue pas ngeliat kayak gitu gue langsung lemes. Ini kenapa lagi badan gue lemes? Gue paksain. Maghrib. Pas maghrib tuh. Gue karena gue lemes badan gue. Teman gue juga udah bilang, ayo Riz lu kuat digituin lah. Udah, gue paksain lagi tuh. Gue paksain lagi beberapa meter kemudian. Tuh di situ. Nah, itu gue ngeliat kaki, Pak. Itu bener-bener kan kalau kaki polos gitu ya. Ini masih ada sepatunya. Dan gue masih inget warnanya tuh warna putih. Masih bersih. Bu. Masih bersih, Pak. Masih bersih. Gak ada noda di sepatu itu. Itu bener-bener ya Allah, ini sepatu kok ada di sini, tapi ada kakinya bener-bener kelihatan. Kakinya sampai mana? Sampai betis apa? Sampai ini doang, mata kaki, Pak. Semata kaki doang. Itu jadi buset, gila. Gue udah gemeteran tuh, saking gemesnya. Karena teman gue di belakang gue. Tapi temen lu lihat nggak? Temen gue nggak ngeliat. Iya, gue ngeliat doang. Gue sendiri tuh ngeliat. Udah gue sampai istighfar lagi tuh. Wah udah gue nggak bisa tuh. Gue nggak bisa sambung. Nah itu kakinya itu gue ketika gue udah baca istighfar tuh. Pas temen gue baru ngehin lagi, baru gue bengong tuh tadi pas ngeliatnya ditegur lagi. Udah Riz, lu kenapa lagi Riz? Udah langsung masang tenda tuh. Akhirnya gue nyampe pos 3. Gue cuma 2,5 itu di saat itu. Temen gue yang temen pendakian. Jadi ada 2 kelompok tuh. Yang pertama gue sama temen gue, yang satunya lagi dia kelompok dari Bekasi. Ketemu di jalan. Iya, ketemu di jalan sambil ngobrol kan. Nah temennya dia ini yang satu tiba-tiba dia lemes banget gitu loh. Sama posisinya kayak gue. Lemes juga. Udah lah akhirnya gue masang tenda di situ. Di pos bayangan. Udah, pos bayangan itu nyampe malam jam 11, jam 12 kita istirahat. Buka tenda ya. Buka tenda di situ. Pas pos 2,5 tuh buka tenda. Itu tiba-tiba temen gue udah merasa gigil tuh. Itu semuanya udah panik banget tuh. Udah menggigil banget di saat itu. Akhirnya udah temen gue yang lain udah diingketin pakai selimut. Gitu. Akhirnya ketika itu udah temen gue pada sibuk tuh ngurusin itu. Alhamdulillahnya ketika itu gue udah diem aja, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Gue diem aja, gue nggak tahu apa yang gue lakukan, gue diem aja. Nah, ketika itu gue akhirnya istirahat di situ. Dan istirahatnya tuh nggak istirahat kayak ini, udah istirahatnya itu istirahat karena capek, bener-bener capek tapi nggak bisa tidur gimana sih? Nah, ketika itu udah kita diem aja, gue diem, istirahatnya udah nyender aja. Nah di malam itu namanya kan kita di atas gunung ya, kita kan nggak tahu apa, baru pertama kali kok ada suara ini, suara-suara kayak suara napak. Tapi di luar tenda nih nggak ada siapa-siapa, kosong. Dan itu pun tenda cuma ada beberapa tenda yang bahasanya gue sama teman gue itu beda tenda. Ya, teman gue di tenda yang lain. Gue sama teman yang di Bekasi itu, yang seperjuangan itu, gue cuma nemenin dia aja karena dia lagi kedinginan kan. Nah, ketika itu udah jam 3 gue kan istirahat tuh di situ dari abis isya sampai jam 3-an gue istirahat. Teman gue ini yang satunya lagi si A ini yang ngajakin gue, dia nanjak tuh ke atas ke puncak. Dia sendiri. Iya, dia enggak, dia sama yang Bekasi ini, tim Bekasi ini dia ditemenin. Gue karena gue bingung nih, temen gue yang ibaratnya ketemu di jalan, tapi karena posisinya sama kayak gue nih,
Gua sih udah alhamdulillah udah mendingan di saat itu, udah dapat istirahat walaupun nggak ini, tapi dapat istirahat lah. Nah dia ini nggak dapat istirahat. Karena nggak bisa tidur. Nah ketika temen gua ini udahlah, gua suruh pada naik. Jam 3 jam 4-an yang lain pada naik, gua udah berdua doang di tenda. Ketika berdua doang di tenda, gua tuh udah kayak orang linglung gitu. Begini ya naik gunung ya, capeknya luar biasa gitu kan. Nah udah tuh pas udah kita tuh gua nungguin tuh seharian. Pas temen gua pada naik, gua nungguin di situ sampai jam 10 pagi, jam 10 sampai jam 12-an lah. Gua nungguin tuh. Siang baru temen gua pada turun udah pada nyampe. Nah pas dari pos 2 Bayangan itu gua turun kan sama temen gua. Gua turun. Nah pas diturun itu gua nggak ngerasain apa-apa lagi tuh. Gua udah capek banget, udah pengen pulang aja. Udah berat banget. Ketika itu gua kan penasaran ya, ketika udah nyampe bawah itu jadi jalanannya itu ketika di bawah itu udah ketemu toko tuh. Kita kan ketika kita masuk nih ya, kita kan bahasanya dari atas kan kita neduh dulu kan di pos itu. Kita neduh di pos itu, udah kita di situ ada penjual tuh, warung-warung gitu. Nah, gua nanya, Pak, ada berapa orang sih Pak di sini yang mati? Udah banyak, Mas. Iya Pak, soalnya saya nemuin tengkorak itu Pak, itu punya siapa Pak? Gitu. Terus, Oh iya Pak, itu punya pendaki yang lama. itu terus Pak bener Pak, emang ada yang kakinya patah? Begitu itu. Nanya, iya, gua nanya tuh ke penjaga. Iya, penjaga warung. Pak, itu bener Pak, ada kaki yang patah. Lah, Mas tahu dari mana? Wah. Oh enggak Pak, saya cuma tadi ngeliat aja Pak. Itu udah lama Mas, tahun 2022 kata dia. 2022 2002 tuh kata dia. Itu udah ada pendaki, jadi dia jatuh, kakinya putus. Kakinya putus. Nah, itu sampai nggak tahu deh itu gimana ceritanya. Udah putus tuh. Nah, ketika itu tuh bisa ketemu kayak gitu. Udah. Akhirnya udah gua memastikan lagi tuh apa benar yang gua lihat gitu. Ya udah, gua akhirnya udah ngeliat kayak gitu, udahlah gua berhenti tuh, gua nggak mau nyampe puncak, antar aja udah gampang begitu. Teman gua ngajakin lagi, lo yang ke Selamat mau lagi nggak? Enggak lah, gua nggak mau deh kayak gitu. Udah sampai situ gua udah, ternyata itu yang tengkorak sama yang kaki itu bener-bener ada ya. Nyata banget ya. Nah, itu real banget gua lihat gitu ya. Itu yang bener-bener gua nggak tahu kejadian sebelumnya, tapi gua udah gua melihat kayak bekasnya gitu. Dan lu konfirmasi ke penjaga warung itu ya. Mungkin lu ada cerita lagi nggak selain yang tadi? Gua sih ada Pak. Jadi ada 100 cerita yang kejadiannya itu masih baru banget. Tahun 2018. Di mana tuh kejadiannya? Nah ini kejadiannya adalah di rumah mertua gua. Tahun 2018 gua nikah. Itu malam pertama. Waduh. Pertama nih. Nah itu malam pertama kan biasanya ya kita tahu lah semua. Oh malam pertama itu indah, romantis dan sebagainya. Nah di saat itu gue nih sama istri gue, karena dari pagi kan gue resepsi nikah, dari pagi sampai malam jam 9 baru istirahat. Itu udah bener-bener capek tuh. Terus jam jam 12-an, jam 1 lah kurang lebih, jam 1 semuanya udah pas udah istirahat. Jadi tuh di kamar cuma gue doang berdua. Jam 1 udah pada istirahat semua, gue cuma sama istri gue. Karena gue juga udah capek, udah gue istirahat. Gue tuh tidur nih Pak, itu madep tembok Pak. Gitu. Gue madep tembok nih, madep sono nih. Nah, bini gue itu di pinggiran kasur Pak. Gitu. Dia ngajak ngobrol ya gimana sih kalau ini ngobrol. Nah pas ketika itu gue udah ketiduran tuh karena capek, udah gue tidur. Nah bini gue masih ajak ngobrol. Pas bini gue ini tahu gue tidur, bini gue juga tidur lah nih, ikut-ikutan tidur. Pas ikut-ikutan tidur, nah itu Pak, baru bentar tidur udah kayak disenggol-senggol gitu.
dikirain bini gua gitu. Pas bangun itu, tek, pas bangun nih, astagfirullahaladzim, itu langsung ketika itu bini gua apa namanya diceritain gua sama bini gua, itu Mas ada yang nyenggol, tapi bukan Mas gitu ya. Siapa tuh? Nah itu tuh ada sosok yang badannya tinggi, itu sepintu Pak, itu benar-benar sepintu tuh, sepintu mentok itu kepala, hitam warnanya. Nah tuh pas kayak gitu, sedangkan gua kan madep tembok, itu bini gua nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa teriak, Kaku ya. kaku itu. Pas kayak gitu, pas sudah datang tuh nggak bisa tidur lagi, bini gua bener-bener kayak patung gitu. Tapi melek tuh dia. Melek gitu dia, Benar-benar lihat. dia bener-bener lihat tuh. Pas kayak gitu, karena apa namanya, gua posisinya lagi madep tembok, bini gua kaku kayak gitu, tiba-tiba mertua gua datang. Apa namanya, karena kan mertua gua ada kelebihan tuh, ada kelebihan, dia bisa ngeliat kayak gitu juga. Ketika mertua gua datang, dilihat anaknya tuh, bahasanya udah bener-bener diketok-ketok itu, nggak ada suara tuh, langsung tuh pintunya didobrak, pas didobrak kayak gitu, itu bini gua itu matung, langsung mertua gua langsung diinin, ditepok, bangun. Pas kayak gitu udah tuh, langsung bangun tuh. Ini gua, karena gua madepnya sono kan nggak tahu apa-apa ya. Akhirnya gua dibangun sama ini. Mas, itu apa Mas? Nggak tahu aku. Gitu. Ya udah. Akhirnya udah tuh. Pas pas udah datang mertua gua, udah kamu lebih baik istighfar dulu, gitu. Banyakin istighfar, udah lebih baik kamu di luar sama suami kamu, tidur di luar. Jadi tidur di luar. Tidur di luar. Ketika udah tidur di luar tetap udah. Nah, malam berikutnya Pak, Ada lagi ya? ada lagi tuh. Jadi ketika udah didatengin kayak gitu tuh, besoknya tuh terus nggak ada, kayak udah nggak ada apa-apa lagi. Besoknya tuh gue tidur di kamar lagi tuh sama bini gue, tidak berdua lagi. Nah ini baru jam 9-an, itu udah kayak ada anak kecil Pak di depan kamar mandi tuh, sama nenek-nenek datang. Merinding Mbak. Nah itu jadi itu ada anak kecil sama nenek-nenek datang, tapi nggak ini Pak, nggak ada suara. Jam 9-an itu. 9 ya? Iya, jam 9 kan itu masih rame ya, tapi ada aja tuh Depan kamar mandi. iya tuh. Nah di bawah kan gue di atas. Sosoknya dia nenek-neneknya pendek apa gimana? Apa tinggi? Nah Apa gimana? jadi dia tuh nenek-nenek kayaknya biasa aja, jadi kayak semacam udah megang cucunya, dia bawa anak kecil cucunya itu. Gandeng gitu ya? Nah gandeng, pas gandeng gitu di depan tangga itu. Bini gue udah langsung pas mau turun tuh, ceritanya bini gue tuh pas mau turun tuh diem dia, langsung dia balik lagi ke kamar. Mas, itu ada nenek-nenek Mas, anak kecil Mas. Akhirnya pas kayak gitu, udahlah, gue bangun, gue lihat ke bawah nggak ada apa-apa, tapi istri gue udah ketakutan. Terus akhirnya sama mertua gue, karena ini posisi di rumah mertua gue bilang, Rizky, tolong dong, dihilangin kayak gitu-gitu. Saya nggak ngerti apa-apa Pak, saya bilang gitu, nggak ngerti apa-apa. Oh iya. Bapak mertua gue karena dia bisa kayak gitu, udah dibersihin tuh. Nah pas kayak gitu, pas kebetulan nih kan mertua gue kerja, itu besok malamnya, itu mertua gue kan pulang jam 12 tuh. Jadi tuh jam 12 dia baru nyampe ke rumah dari pabrik. Nah itu jam 11-an itu udah kayak, jadi besok malamnya jam 11-an itu udah kayak, kita udah kayak teriak-teriakan. Teriak-teriak gimana? Jadi ada suara teriakan di dalam rumah, itu ada suara teriakan. Itu udah kayak suaranya tuh cewek, cowok. Cewek. Oh cewek. Di kamar belakang, di pas banget. Akhirnya pas kayak gitu, kita akhirnya pindah kamar. Mertua gue belum datang, gue juga bingung di saat itu. Akhirnya
apa namanya, kita di luar tuh sama ini. Tapi yang lain nggak ada yang dengar. Cuma mertua perempuan gua nih, ibu mertua gua, dia nggak dengar, padahal dia di bawah. Gitu. Nggak dengar ya? Nggak dengar itu. Yang dengar berarti Gua sama istri gua doang. berdua ya? Iya. Akhirnya pas kayak gitu mertua bapak mertua tuh pulang jam 12-an. Kita baru bisa tidur itu ketika ada bapak mertua doang. Dibersih basek sampai berulang kali sih kejadiannya gitu. Ya itu. Orang di awal bahasanya baru kali ini malam pertama didatengin sama kayak gitu. Itu berhari-hari gitu. Iya. Gitu. Itu udah pengalaman yang berharga. Tapi sih alhamdulillah sekarang sih udah aman ya. Udah aman. Jadi mungkin udah apa namanya? Udah alhamdulillah udah nggak ada kayak gitu. Mungkin ya saya, tapi alhamdulillah sampai sekarang sih udah nggak pernah lihat kayak gitu lah. Nah, itu dia cerita dari Bang Reski. Gimana? Horor nggak? Tulis komentar di bawah ya. Saran yang pertama nih Pak, itu yang pertama jangan nekat. Jangan nekat ya. Jangan kayak abang ya. Betul. Karena nekat itu nyusahin diri sendiri Nah, iya. sama nyusahin temen. Nah, itu ingat tuh guys. Jangan nekat ya. Terus Yang kedua persiapan diri. persiapan diri. Betul. Persiapan diri apa? Kayak semacam stamina. Nah, itu penting banget tuh. Buat naik gunung itu sangat-sangat penting tuh. Kalau bisa ketika naik gunung itu harus keadaan prima gitu, fit banget. Olahraga kecil-kecil Betul, dulu ya. betul. Gitu. Ada lagi? Udah mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja. Oke, tambahan dari gua, ambil baiknya, buang buruknya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalain loncengnya supaya gua tetap semangat bikin video kayak gini. Makasih banyak nih Bang Reski udah datang ke sini jauh-jauh nih ya. Makasih banyak Ya, Bang. sama-sama Bang. Ya udah, gua Fadil dan Bang Reski pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.